Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam minggu yang baru ini. Kami boleh masih mau belajar firman-Mu. Kau masih baik, luar biasa. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu itu senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga di antara kami tidak ada yang kekurangan sedikit pun. Terima kasih Bapa, kami dipelihara oleh Tuhan, kami dijagai oleh para malaikatnya, sehingga kami semuanya terproteksi, sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada yang terpapar semuanya, kami boleh sehat karena dalam perlindungan Engkau. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami buka hati kami buat Engkau, sebentar kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Berkati setiap anak-anak Allah, di mana saja mereka berada malam hari ini. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap semua kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Selamat malam, salam semuanya. Saya melihat wajah-wajah yang segar malam hari ini. Nah, ini percaya menunjukkan bahwa penyertaan kasih setia Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Yang sudah hadir, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di online discipleship pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, ya, yang sudah kita bahas sedikit tentang setan dan roh-roh jahat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana asal muasal atau asal mula daripada si iblis atau setan itu. Perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya Allah itu tidak pernah menciptakan iblis, menciptakan setan. Sang diciptakan dulu adalah malaikat. Jumlah malaikat itu begitu banyak, lalu dibagi 3 bagian, dipimpin oleh 3 pemimpin besar malaikat, yaitu Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Nah, saudara, dari 3 kelompok malaikat ini, lalu ada yang jatuh karena sombong. Siapa yang jatuh karena sombong? Yaitu Lucifer, dan menyeret sepertiga anak buahnya itu, lalu dibawa kemana dia dilemparkan di dunia orang mati, yaitu bumi yang paling bawah itu. Nah, Bapak Saudara, itu asal muasal daripada si setan atau si iblis itu. Jadi boleh disimpulkan bahwa Bapa atau Tuhan Yesus tak pernah menciptakan setan. Kenapa malaikat itu berubah disebut setan? Karena karakteristiknya, karena perbuatannya, karena sifatnya yang berubah menjadi jahat, maka namanya sekarang diubah, ya, adalah iblis atau satan, setan itu, ya. Nah, sekarang setan itu dulu bentuknya Lucifer, malaikat Lucifer waktu dia masih memimpin paduan suara di surga itu malaikat itu, ya, Lucifer ini adalah malaikat yang sangat elok. Alkitab mengatakan dia sangat cantik, dia hampir sempurna, ya. Nah, ketika jatuh lalu karakteristiknya mulai berubah jahat, itu mempengaruhi bentuknya juga. Yang semula indah, yang semula elok, yang semula cantik itu, ternyata sekarang setan atau iblis itu di alam roh yang dilihat oleh para pelihat, khususnya Yohanes, murid Tuhan Yesus, di Pulau Patmos dia bisa melihat apa yang ada di alam roh, dia melihat setan itu atau iblis, itu bentuknya sekarang seperti ular. Ya, bentuknya ular atau naga. Alkitab mengatakan naga tua itu, si ular itu. Nah, kalau Alkitab mengatakan si ular atau si naga itu mengacu kepada si iblis atau setan, ya. Tapi ya, Saudara, Anda tidak bisa berkata bahwa ular itu setan. Ular yang ada di muka bumi ini bukan setan.
ular yang ada di muka bumi ini adalah binatang yang dulu diciptakan oleh Tuhan Yesus juga. Ya, dari beraneka ragam jenis binatang. Amin. Nah, kenapa Lucifer waktu menggoda Adam dia menggunakan binatang, memilih binatang yang sejenis ular ini? Karena dia punya bentuk yang mirip. Jadi lebih familiar kalau menggunakan satu bentuk yang sama. Jadi Lucifer tak perlu beradaptasi. Kira-kira pengertiannya seperti itulah, saudara. Nah, Bapak Saudara, sekarang Lucifer ini ya, dia mau membangun kerajaannya di muka bumi ini, ya. Dia membangun pemerintahan dan kerajaan, ya. Dia tempatkan beberapa tokoh, baik itu roh-roh orang mati maupun anak buahnya yang sudah terlatih dan handal, ditempatkan di satu tempat untuk menguasai tempat-tempat tertentu. Nah ini saya pakai gambar pantai Laut Selatan. Semua pasti mengenal siapa yang menguasai pantai Laut Selatan. Nah itu ada Nyi Roro Kidul ya. Nah Nyi Roro Kidul itu sebenarnya adalah roh orang mati. Dulu ini putri ya. Nah, dia kecewa, dia mati ya, lalu dipakai jasadnya atau rohnya oleh si iblis ini untuk menjadi roh teritorial ya. Nah, kenapa iblis pakai Nyi Roro Kidul ini? Karena Nyi Roro Kidul itu punya historis, punya legenda, punya daya tarik ya, punya pamor yang luar biasa. Ya, jadi dipakai untuk apa? Supaya orang-orang yang tertarik dengan Nyi Roro Kidul ini mau nggak mau nanti bisa dikuasai juga oleh si iblis dan masuk dalam kerajaannya si iblis tersebut ya. Nah, Bapak Saudara, iblis dalam membangun kerajaannya ini dia tidak pernah berantem satu dengan yang lainnya ya. Di sini Tuhan Yesus menyatakan adanya persatuan di antara anggota kerajaan si iblis. Tuhan Yesus mengatakan, tak ada iblis yang mengusir iblis. Tetapi sering dalam prakteknya, mereka justru bekerja sama pada waktu pengusir-pengusir setan yang bukan dari Kristus, dukun, taipak, suhu, paranormal, dan sebagainya itu. Mereka mengusir setan dari seseorang atau mereka melakukan pembersihan setan-setan dari rumah-rumah seseorang. Jadi ini sebenarnya praktek kolaborasi antara ya setan satu dengan setan yang lainnya. Sebenarnya mereka tidak saling berantem, tapi mereka dengan rapi ya terkontrol lalu mulai mengikuti arahannya. Ya, jadi setan yang sudah lama, yang sudah terdeteksi dan dianggap mengganggu ini seolah-olah disuruh pergi, lalu digantikan dengan setan yang baru. Sebenarnya kalau Anda minta tolong kepada dukun atau paranormal, ya taipak dan sebagainya, itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah baru. Ya, yang lama diusir, tapi yang baru dimasukkan di tempat itu. Nanti, itu enggak itu? Bisa-bisa yang lama balik, yang baru tetap ada di situ. Jadi gangguannya sekarang ada dua kekuatan yang menyerang Anda. Nah ruginya seperti itu. Anda minta tolong lagi karena ada yang lebih kuat, karena dua pasukan sudah ada di situ ya. Anda minta tolong lagi ke dukun. Lalu dukun mulai mengusir lagi dua setan ini. Ya, dua kekuatan setan ini. Dengan apa? Dihadirkan setan yang baru juga. Ya, nanti satu kali saudara ya, setan ini mulai kedatangan temannya lagi. Tiga kekuatan mulai ada di dalam diri Anda. Saya katakan Bapak Ibu Saudara ya, yang mendengarkan acara online discipleship malam hari ini, minta tolong kepada dukun paranormal yang kelihatannya Anda enak atau tenang sebentar, itu tak menyelesaikan masalah Anda, tapi justru menambah keruh masalah di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Mereka tak pernah berantem karena tujuannya mereka sedang membangun sebuah pemerintahan dan kerajaan yang ada di dunia ini. Amin. Ya.
Nah, coba lihat ayatnya dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-26. Apa ini dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Tuhan Yesus katakan gini ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Konteksnya Tuhan Yesus ini kan mengusir ya atau menyembuhkan orang sakit yang kerasukan setan itu. Lalu difitnah, saudara. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, lah dikatakan ini pasti orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu mbahnya setan, engkongnya setan. Ya, nah pasti dengan kekuatan setan ini mengusir ya. Tapi Yesus berkata apa? Bagaimana ya tahu nggak? Ya, setan mengusir setan. Kalau mereka saling mengusir, pasti kerajaannya sudah hancur. Ya, itu dijelaskan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-26-nya. Perhatikan di sini, baca lagi ya. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya, ya sekali lagi, demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak akan dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba ke kesudahannya. Ya, jadi kalau Anda masih belum paham tentang dakwaan atau tuduhan orang Farisi ahli Taurat kepada Yesus itu, Anda sekarang malam hari ini harus mengerti. Bisa menjawab kalau ada orang tanya juga. Enggak ada iblis melawan iblis. Kenapa? Iblis sedang membangun sebuah pemerintahan, memperkuat kerajaannya di muka bumi ini. Ya, nah saudara, sekarang kita tahu bagaimana sekarang cara iblis itu mengelabui manusia sehingga kelihatannya walaupun dukun itu memasukkan iblis atau setan yang baru ke dalam rumah itu atau ke dalam diri orang itu, mereka tidak terasa, tidak mengerti, ya tidak curiga seperti itu. Nah, berarti kan terjadi sebuah penyamaran, ya. Jadi iblis yang baru itu disamarkan. Padahal iblis itu perubahan dari yang baik jadi yang jahat, bukan? Ya, jadi karakteristik jahatnya itu disembunyikan dulu dengan pakai baju, ya dia kelihatan seolah-olah dia menolong, dia seolah-olah dia menyembuhkan, seolah-olah dia memberkati. Ya, padahal iblis itu kan mencuri, membunuh dan membinasakan, bukan? Lah, jangan beroperasi dulu. Tolong dulu saja seperti itu. Nah, ini adalah bentuk penyamaran yang dilakukan oleh si iblis, ya. Tuhan Yesus katakan, iblis mampu menyamar sebagai malaikat. Ya. Iblis mampu menyamar sebagai malaikat terang dan menipu manusia. Namun, perhatikan, tak ada ayat yang bilang bahwa iblis menyamar sebagai orang mati. Ya, di mana ayatnya? Paulus katakan, penyamaran itu sebenarnya bukan terjadi hari ini. Zaman Paulus sudah terjadi. Dan Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Amin. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Bapak Saudara, bagaimana iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang? Saudara, iblis itu jenis malaikat. Jenisnya sama, bentuknya sama awalnya. Yang berubah itu adalah karakteristiknya, sifatnya, ya, tujuannya yang berubah. Ya. Jadi malaikat yang menjadi jahat. Akhirnya si iblis itu kelihatan. Dari apa? Semua perbuatannya itu mengacu pada kegelapan. Sehingga dia mendapat julukan malaikat kegelapan. Saya sering membuat istilah
pelayanan yang dilakukan oleh dukun-dukun itu, ya, atau toh kalau ada iblis-iblis yang dimanfaatkan oleh Tuhan untuk menggocoh orang-orang yang bandel-bandel itu, saya selalu buat istilah itu black angel service, ya, pelayanan malaikat kegelapan. Ya, siapa yang dimaksud malaikat kegelapan itu? Ya iblis dan antek-anteknya. Masih boleh disebut sebagai malaikat, tapi di daerah gelap. Ya, kalau boleh dibedakan, yang masih terang itu boleh kita lihat secara kacamata roh, itu warnanya putih. Tapi yang sudah jahat, yang gelap ini, secara kacamata roh, kita bisa mendeteksi bahwa setan, iblis, dan antek-anteknya itu warnanya hitam. Ada beberapa orang yang mata rohnya terbuka, ya, memberikan kesaksian hal ini. Pak, ya enggak, melihat ada makhluk besar, tinggi, berbulu, ya loh, hitam. Ya enggak, apa itu? Ya enggak. Nah, saya tanya Roh Kudus, tanya Bapak Surgawi, lalu mendapatkan konfirmasi. Itu iblis, itu setan, ya. Nah, kalau setan yang kuno itu ada tanduknya, saudara. Tapi setan sekarang kan rajin ke mall, jadi nggak pakai tanduk. Setan modern sudah nggak pakai tanduk, saudara. Ya, nah sekarang penyamarannya lebih canggih lagi. Dia menyamar, ya, dia menyamar supaya diterima, supaya kehadirannya tidak dicurigai dan dia bisa intervensi dan mengganggu manusia. Amin. Nah, iblis atau ya dukun itu memakai jasa iblis atau setan ini. Setan dan iblis ini disamarkan. Jadi dukun-dukun ini membuka praktek. Judulnya apa? Dua sakti. Siapa yang butuh pertolongan. Jadi niatnya menolong. Menolong itu baik bukan? Kelihatannya baik, betul enggak? Menolong, ada orang susah, ada orang sakit, ada orang mengalami ini dan itu, lalu datang ke dukun. Minta tolong. Ya, kalau orang nggak mengenal kebenaran, pasti berkata, Pak, orang itu orang baik loh. Ya, dia dengan ilmunya, dia dengan kekuatannya menolong orang-orang yang sedang bermasalah. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi konteks daripada prakteknya ini bukan diajak nyolong, bukan diajak ngerampok, bukan diajak bunuh orang, enggak. Jasa yang ditawarkan adalah menolong orang, betul? Paham ya? Jadi ini bentuk penyamarannya. Dia mau menolong, jadi menghadirkan iblis atau makhluk-makhluk ke dalam diri orang itu dengan tujuan supaya dia tertolong. Ya, kelihatannya baik ya? Kelihatannya baik. Itu namanya penyamaran. Aslinya, iblis itu nggak pernah nolong. Yohanes 10 ayat 10 itu dasar yang harus Anda hafalkan. Ada dua pribadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ditulis oleh Yohanes ya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nggak pernah ada niat menolongnya. Ya, disamarkan. Si pencuri ini, si pembunuh ini, ya, si pembinasa ini disamarkan. Kamu butuh pertolongan kan? Nih, tak kasih satu makhluk. Masuk dalam rumahmu. Masuk dalam hidupmu. Biar ini makhluk ini nanti yang menolong engkau. Padahal yang dimasukkan itu bukan penolong. Tapi pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia tunggu timingnya saja. Nanti kalau Anda lengah, waktunya sudah tiba, kesempatannya ada, dia hajar Anda. Ya, kenapa? Dia buka topengnya,
penyamarannya selesai. Ya. Jadi iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Pura-pura baik. Pura-pura senyum. Betul nggak? Tanduknya disembunyikan. Apa nih? Ya. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Kenapa? Yang jelek itu dibungkus dengan propaganda. Ya, mau menolong, mau ini, mau itu. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa iblis bisa menyamar. Tapi saudara, perhatikan ya, penyamaran dari iblis ke malaikat terang itu bisa dilakukan. Ya, atau sebaliknya, dari malaikat terang ke malaikat gelap itu juga bisa dilakukan. Kenapa? Sama-sama malaikat. Ya, jenisnya sama. Makhluk yang sama. Tapi ya, nggak pernah ditulis bahwa ada roh-roh orang mati, ya enggak ya, atau setan yang menyamar sebagai roh orang mati. Itu enggak ada ayatnya. Coba Anda cari ayatnya dari Kejadian sampai kitab Wahyu, apa ada ayat yang mengatakan seperti dalam 2 Korintus 11 ayat 14 itu. Paulus katakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Gak pernah ada yang menulis Alkitab yang mencatat bahwa hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai orang-orang mati. Gak ada ya? Nah, jadi kalau ada penampakan, kalau ada manifestasi, roh-roh leluhur, orang-orang mati yang muncul ya dalam tubuh orang atau di dalam rumah atau di pohon, di kebun, di tempat-tempat kecelakaan dan sebagainya, itu bukan penyamaran. Ya, itu real. Itu benar-benar roh orang mati yang masih nyawanya menuntut balas biasanya. Atau keinginannya, atau perasaan masih ada ikatan karena adanya gen, kromosom, dan DNA. Atau perasaan-perasaan ikatan batin. Atau mungkin ya dia ada orang yang utang sama dia belum bayar. Bisa juga dia turun nagih utang kepada Anda. Nah, itu bentuk ikatan juga, betul? Ya, orang berhutang itu terikat namanya. Ya, hutang dosa, hutang duit, hutang budi itu sama saja semuanya. Itu namanya hutang. Jadi orang berhutang itu sebenarnya terikat. Amin. Nah, itu harus diputuskan juga. Harus dibereskan. Ya, kalau hutang dosa dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Kalau hutang duit ya Anda bayar sendiri pakai duit Anda, ya. Nah, saudara, malam hari ini kita lihat ya, apa sih sebenarnya roh-roh orang mati itu? Roh-roh orang mati itu sebenarnya sejenis dengan roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat. Ya, roh orang mati adalah roh jahat. Ya, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis mulai mendirikan kerajaannya, yakni kerajaan dunia dengan manusia sebagai rakyatnya. Ya, jadi ketika manusia itu ditaklukkan oleh si iblis, sekarang yang ditaklukkan itu jadi anak buahnya. Paham ya? Kok bisa iblis itu menguasai manusia itu dari mana? Dari ketika manusia itu mau dibujuk untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu artinya mau nurut sama si iblis. Ya, itu dosa pemberontakan namanya, ketidaktaatan. Dan dimulai dari peristiwa itu, terus sampai hari ini, iblis punya akses. Iblis punya hak atas manusia.
kecuali manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus memutuskan, enggak, bentuk ikatan Anda, perjanjian Anda, tuntutan dari si iblis kepada Anda, semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan Anda merdeka dari tuntutannya si iblis. Jadi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai pribadinya, mereka kadang-kadang masih dituntut. Karena apa? Anda memang orang-orang seperti ini masih dijadikan rakyatnya ketika iblis ini membangun sebuah kerajaan di muka bumi ini. Ya, nah karena itu orang duniawi, ya, orang duniawi yang mati juga menjadi rakyat atau anak buah si iblis. Mereka menjadi satu kawanan dengan setan-setan. Dan roh-roh orang mati ini sering disebut dengan istilah demons atau roh-roh jahat. Jadi kalau Anda dengar kata demons atau roh-roh jahat, itu ya nanti kalau Anda telusuri dari bahasa aslinya, banyak mengacu kepada roh-roh orang mati. Itu bukan kehadiran daripada setan atau si iblis. Nah, terutama orang-orang mati yang selama hidupnya memang terjerat dalam sistem penyembahan berhala dan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka menjadi alatnya iblis untuk memaksakan kehendak iblis atas manusia. Nah, saudara, memang kita perhatikan, ya, tanpa disadari manusia ini karena ya dia tidak mengenal Allah yang benar, lalu mencari atau memberikan penyembahan atau persembahan kepada yang bukan Allah. Jadi yang bukan Allah itu namanya berhala. Lah apa saja? Anda perhatikan ya, itu sudah terjadi pada zaman perjanjian lama. Dalam kitab Ulangan pasal 3 ayat 16, Ulangan pasal 32 maksud saya, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 32 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 ya. Oke. Ulangan 32 16 sampai 17. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ya, perhatikan saudara, ya, ulah daripada manusia ini selalu membuat cemburu Allah. Ketika Allah memberikan 10 hukum kepada Musa, hukum pertama apa saudara? Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Kenapa? Orang kadang-kadang hanya potong di sini bukan? Itu baru koma. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Ya. Aku adalah Allah yang cemburu. Ya. Sifat Allah itu semua. Orang-orang yang mempunyai Allah menurut versi mereka, Allahnya juga sama. Allah mereka punya sifat cemburu juga. Satu hari saudara, ya, saya diundang ke rumah seseorang, ya. Ada orang itu tahu saya, kenal saya karena diperkenalkan, ya. Jadi ceritanya saya khotbah di sebuah kantor, lalu orang itu
nggak tahu kenapa setelah selesai kok ada yang minta nomor handphone saya kasih, ya. Ya sudah, saya nggak berpikir apa-apa, ya dia minta saya kasih. Nggak taunya beberapa hari kemudian ada yang telepon, "Pak, ya, saya si A, saya kenal Bapak, dapat nomor telepon Bapak dari si A ini." Lah, si A ini siapa juga bingung, yang dibilang Allah gitu juga bingung juga saya. Lalu saya tanya, "Kok bisa?" "Iya Pak, si A itu dari mana?" Saya juga nggak tahu. "Oh dia yang kerja di kantor ini, di PT ini." "Oh saya baru ngerti, kemarin saya baru khotbah di sana." "Oh kenapa?" Ya, "Pak," ya enggak, "di rumah kami itu seperti neraka." Panas, pertikaian terjadi, ini dan itu. Pokoknya suasananya bukan suasana surga. Ya, kalau orang bilang surga adalah rumahku, ya, ini kebalikannya Pak, neraka adalah rumahku, seperti ini. Apakah Bapak bisa datang ke rumah untuk mentahirkan, menguduskan, membersihkan, membereskan rumah saya ini, ya? Ah, katanya Bapak ngerti tentang alam-alam roh seperti ini. Hendak Bapak mengajar tentang alam roh begitu. Lalu saya bilang, oke kita janjian. Lalu saya janjian sama mereka, lalu saya datang siang saya sana ya. Terus setelah itu saya masuk ke situ, saya kaget saudara, saya duduk di sofa mereka, dipersilahkan di ruang tamu mereka. Wah di situ ada pemandangan yang aneh ya. Kenapa? Temboknya di situ tuh penuh dengan lukisan-lukisan. Dari lukisan, pemandangan ya. Lalu ada juga saudara, di sana itu gitu ya, dengan pojok itu ada semacam kayak altar begitu ya. Nah, di atas altar itu ternyata ada beberapa foto. Karena agak jauh, ya saya tertarik pengen mendekat, pengen melihat sebenarnya foto apa sih gitu ya. Setelah saya dekat sebetulnya saya kaget saudara. Kenapa? Itu foto-foto yang dijajar di situ itu adalah foto-foto semua tokoh-tokoh yang disebut Allah atau tokoh oleh setiap agama. Ya, agama Buddha, agama Muslim, agama Kristen, agama Konghucu, agama ini dan itu, ya, termasuk Gohonsom, ya, Sai Baba, semuanya itu dipajang semuanya di sana gitu. Lalu saya tanya, "Pak, kenapa Bapak pasang-pasang seperti ini?" Wah, gini Pak ceritanya. Menurut saya nih, menurut saya ini, ya, saya ini orang Kristen. Saya tahu Tuhan itu luar biasa. Dia El Gibor, Allah Maha Kuasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Oke, terus apa sambungannya atau kaitannya dengan foto-foto yang dipajang semuanya itu? Gini Pak, ya know, kalau satu Allah aja begitu kuat, itu kalau dikumpulkan sampai 7 atau 8, itu kekuatannya kan hebat, super hebat nantinya Pak. Jadi kolaborasi. Bersatu kita teguh, bercerai kabur masing-masing. Oh gitu paham Bapak ya. Lalu saya bilang gini, "Pak, Bapak keblinger. Semua mengakui Allahnya pasti hebat. Semua pasti mengakui Allahnya pasti kuat, betul nggak? Termasuk iman orang Kristen terhadap Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Dia powerful, betul nggak? Dia hebat, dia berkuasa seperti itu. Tapi yang Bapak lupakan satu, semua Allah itu selain dia punya kekuatan yang hebat dan dahsyat, ya, sebenarnya semuanya punya sifat, Pak, yaitu cemburu. Lah ini kalau 7 Bapak ya gabung kayak begini, ini bisa berantem terus, Pak. Mereka nggak bisa bersatu. Mereka mau menonjol siapa paling terhebat dari antara Allah itu, bukan? Nah, kita yang telah mempelajari tentang akhir zaman, Anda tahu ya, kenapa nanti Tuhan Yesus turun, lalu menghancurkan, ya berperang, lalu iblis itu dihancurkan dengan pasukannya, setelah kerajaan 1000 tahun itu. Di situ Tuhan Yesus membuktikan siapa yang sebenarnya Allah yang sebenarnya itu. Dia yang tak terkalahkan, dia yang tak tertandingi, dialah yang akan menang dalam acara terakhir nanti itu loh. Ya, kalau Yesus waktu turun dia kalah, berarti ya bukan Allah.
Tapi karena dia menang, dialah yang diakui sebagai warga Allah itu. Amin. Nah, sifat Allah itu cemburu satu dengan yang lain. Nah, Pak Saudara, lalu saya bilang begini, ini salah satu faktornya, Pak. Coba sekarang gini ya, dari 7 Allah yang Bapak pajang ini, pilih salah satu, yang lain disingkirkan. Boleh nggak? Masih ragu, Saudara. Saya jelasin lagi firman, saya jelasin lagi firman, saya jelasin lagi firman. Hampir 2 jam saya jelasin, baru dia yakin. Ya dicoba bolehlah, Pak. Gitu ya. Ya jangan dicoba. Iman coba-coba itu nanti ya nggak permanen. Ya, nanti Allah juga coba-coba tolong Anda. Apa yang Anda tabur, Anda tuai juga. Imanmu harus bulat. Ya, terus saya ajak nyanyi. Ya, nyanyinya apa? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Lagunya begitu. Jangan diubah, jangan diimprov. Ya, ada yang mengimprov lagu ini. Dari Yesus itulah satu-satunya. Diimprov jadi begini. Yesus itulah salah satunya. Nah, tahu nggak? Yesus itulah satu-satunya, nggak ada yang lain kecuali Yesus. Amin. Kalau Yesus itulah salah satunya, Anda masih punya cadangan. Kalau Anda anggap Yesus itu terlalu lama menolong Anda, kan ada si Mr. X itu. Nah, Anda bisa cari ke sana. Ya, Anda harus berani katakan gini, Yesus itu adalah solusi terakhir ya di dalam kehidupan saya. Ya, yang utama dan terakhir di dalam hidup saya. Gak ada pilihan lain. Hanya Yesus yang mampu untuk menolong di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau Anda mulai memberikan penyembahan tunduk kepada yang lainnya, itu menyakiti hati Tuhan. Dan itu merupakan perbuatan kekejian di mata Tuhan. Gak heran orang-orang yang melakukan hal seperti itu, mereka akan dihukum dan mengalami banyak masalah di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, bersihkan rumah Anda ya dari semua barang-barang tumpas itu. Nanti kalau rumahmu bersih dan hanya Yesus yang bertahta di dalam hidup Anda, nanti Anda bisa menyanyi dengan keluarga Anda. Yesus dalam rumah saya damai. Amin. Rumah saya damai, oh rumah saya damai. Yesus dalam rumah saya damai, damai selamanya. Amin. Damai karena ada Yesus. Berantem karena ada banyak Allah di dalam rumah Anda seperti itu. Nah, singkirkan semuanya yang lainnya. Ya, sisakan satu. Yesus tidak bisa tergantikan. Amin. Dia tak bisa tergantikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia cenderung mau cari jalan pintas. Mencari yang lain selain Tuhan, lalu mempersembahkan orang-orang semacam itu, yang hatinya condong ke daerah itu, ditangkap oleh si iblis nanti. Ya, lalu ujung-ujungnya mereka mulai mempersembahkan korban dan menyembah kepada roh jahat yang bukan Allah itu. Dan itu merupakan Allah baru yang baru mereka kenal. Amin. Padahal Allah kita ini sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikannya. Amin. Nah, Matius pasal 12 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus menegaskan begini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, nah, saudara, perhatikan di sini. Ya, penghulu setan di sini itu dipakai kata demons. Ya, itu juga dikategorikan Beelzebul itu sebenarnya bukan setannya, tapi boleh dikatakan itu dewa-dewi atau roh-roh orang mati yang memiliki kekuasaan
ya disebut penghulu, ya disebut penghulu, ya. Jadi yang ditugaskan di situ menguasai, ya. Jadi dia punya kekuasaan di sebuah daerah atau roh teritorial seperti itu ya. Ya, itu demons, roh-roh jahat. Jadi bukan setan, bukan malaikat yang jatuh, bukan malaikat yang berontak itu bukan. Tapi itu adalah roh orang mati. Nah, kenapa kok bisa iblis bisa memakai jasa mereka? Karena ya banyak orang-orang mati yang mempersembahkan atau minta tolong kepada si iblis pada waktu dia kesukaran, mengalami kesulitan itu, ya, itu sekarang diklaim sama si iblis. Aku tolong, tapi kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan. Betul? Contoh saudara ya, orang bosan miskin, lalu pergi ke Gunung Kawi, ya, atau ke gunung mana itu? Cirebon, Cermai. Ya, kalau di Gunung Kawi itu kan ketemu Mbah Junggo, gitu. Nah, kalau di Cirebon ketemunya sama Sunan Gunung Jati, gitu ya. Nah, itu, ya. Nah, banyak orang karena sudah bosen miskin, lalu cari pesugihan, cari kekayaan, ya. Betul, Saudara. Ketika mereka berulang-ulang berapa kali melakukan ritual ke atas gunung itu, nggak tahu bagaimana jadi kaya, ya. Usahanya jadi maju, rumahnya jadi banyak, dari mobilnya yang biasa-biasa sekarang jadi mewah dan sebagainya. Tapi Anda tahu, ya, ada tuntutan dari si penguasa itu. Ya, apa yang dituntut? Ya, biasanya korban nyawa juga, ya. Entah itu anaknya, entah itu cucunya. Penyembahan berhala itu sampai 4 generasi, kan, ya, sampai 4 generasi. Nah, itu boleh katakan itu sampai ke cicitnya. Nah, itu kalau nggak cepat dibereskan, itu akan memakan banyak korban kepada mereka. Nah, Anda perhatikan saudara, siapa sebenarnya, itu enggak tahu, yang didatengin, itu enggak tahu, di gunung-gunung itu sebenarnya roh dari orang-orang mati yang dulu hebat, betul nggak? Ya, siapa Sunan Gunung Jati? Itu tokoh, betul nggak? Jadi mereka nggak datang kepada iblis, bukan. Tapi kepada sebuah tokoh yang sudah mati. Nah, itu roh-roh orang mati sebenarnya. Nah, roh-roh orang mati ini bagaimana dia bisa masih mengendalikan sistem ini di bawah kekuasaan dan kontrol daripada si Lucifer sendiri. Ya, jadi banyak orang-orang mati, mereka nggak di pangkuan Abraham di Firdaus. Karena ada ikatan perjanjian dengan si iblis, dia sekarang jadi kaki tangannya si iblis. Ya, jadi kaki tangannya si iblis. Nah, Bapak Saudara, banyak yang dijumpai ya. Ada satu tim kami ya dari Revival Duta Ministry, satu hari mereka ada di Pekanbaru ya. Nah, besok itu mau mau cengbeng kalau nggak salah itu ya. Nah, mereka itu ibu ini menginap di satu hotel yang jendelanya menghadap ke laut seperti itu loh. Ketika dia lagi melihat laut itu dengan pemandangan senja-senja gitu, ternyata dari sana ada orang putih, baju putih mendekat ya. Ketika semakin dekat ternyata itu orangnya itu wajahnya tua gitu ya, rambutnya putih, bajunya putih dan, apa ya, jenggotnya panjang. Pokoknya menunjukkan dia sangat tua, lalu diperhatikan, sempat dialog dengan ibu ini ya, lalu ditanya, kenapa? Ada apa Kong? Karena ditua dipanggil engkong ya. Nah, kok saya lihat wajahmu begitu lesu, kelihatan capek seperti itu. Ibu ini nanya kepada roh itu, ya. Lalu si roh ini mulai ngomong sama ibu ini, "Iya, saya capek." "Kenapa capek?" "Gimana nggak capek? Ya, dulu waktu saya hidup, saya kerja ini untuk membesarkan anak, ya, dan saya sudah tua, terus gini dan setelah mati pun ternyata, ya enggak, saya masih disuruh oleh anak cucu saya untuk ini dan untuk itu.
Lalu ditanya, "Siapa sih sebenarnya engkau itu siapa, Kong? Ya, kamu itu siapa, Kong?" Gitu ya. "Aku ini sebenarnya penunggu kelenteng di situ tuh." Ya, jadi semacam tepekong. Gitu, di kelenteng yang besar itu. Banyak anak-anak muda, orang tua, anak-anak semua datang minta tolong sama si engkong ini. Nah, ini versi yang berbeda, betul nggak? Jadi banyak orang mati yang masih masih apa namanya, masih diharapkan jasanya untuk menolong. Nah, orang-orang seperti ini, di mana banyak manusia yang datang kepada roh orang mati seperti ini. Nah, itulah roh-roh orang mati seperti ini apa namanya, diambil oleh si iblis untuk apa? Menjadi kaki tangannya. Amin. Kok bisa? Mungkin dulu ada ikatan perjanjian antara dengan si iblis juga. Amin. Nah, nanti coba ya Bapak Ibu sudah renungkan sendiri. Tapi berita baiknya begini, ya, gak peduli itu setan, gak peduli itu roh-roh orang mati yang sedang bermanifestasi, ya, kabar baiknya adalah Injil, ya, itu menyelamatkan segala makhluk. Amin. Injil itu menyelamatkan segala makhluk. Injil juga dapat diberitakan kepada mereka dan kesempatan bertobat masih berlaku bagi mereka selama bumi ini masih ada. Amin. Nah, ini menjadi satu andalan saya. Jadi apapun bentuk kasusnya, ketika kami melayani orang-orang, melayani ya, dipanggil untuk pelepasan, untuk inner healing, untuk mendoakan atau menyembuhkan orang sakit di mana saja. Nah, modelnya apa saja, kasusnya apa saja, senjata saya cuma satu. Ya, saya berubah sontak, nggak seperti dulu lagi. Dulu raja tengking, ya, mana setannya, mana rohnya, gua babat habis. Itu enggak ya? Dulu begitu, ganas. Ya, dengan suara yang menggelegar gitu, nyah keluar, iblis dalam nama Tuhan Yesus. Wah, keren tuh suaranya begitu ya. Ya masih bisa ngomong begitu, tapi udah nggak dilakukan. Ya loh, itu menunjukkan ada semangat, ada kuasa gitu. Jadi ngomongnya bukan, "Ayo iblis, engkau keluar, engkau" enggak gitu, gitu loh. Pasti dengan wibawa begitu. "Dengar kau, dalam nama Yesus." Wah, sampai melototin gitu. Nah, tapi sekarang senjatanya ada satu, ya. Saya ambil dari perlengkapan senjata Allah itu. Saya kenakan ketopong keselamatan. Ya, saya pakai pedang roh, saya pakai perisai iman, ya. Saya pakai ikat pinggang kebenaran. Tapi saya juga ambil satu lagi, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Banyak orang rajin pakai ketopong. Banyak orang rajin pakai pedang firman. Ada tertulis, firman ini, firman itu. Wow, ya. Kalau perang ada begitu ya. Cerang, 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 cerang gitu ya. Nah, mereka nggak kekeduduran. Kenapa? Hidup benar ya. Nah, punya perisai iman. Sangat luar biasa. Tapi sepatunya nggak pernah dikenakan. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa yang bagian terakhir ini jarang sekali dipraktekkan dan dilakukan oleh orang-orang percaya dan para laskar-laskar Kristus ini? Karena ayat ini dimulai dengan kata kerelaan. Jadi Allah nggak memaksa Anda. Kalau iblis itu di dalam diri orang itu, Anda tengking dia bisa keluar, ya udah nggak apa-apa. Ya, itu bisa. Dalam nama Yesus, nyah keluar, iblisnya keluar, Saudara. Ya. Tapi ada cara yang lebih baik. Ada cara yang lain. Yaitu memakai
sepatu atau kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera kepada segala makhluk. Ayatnya ada Pak, memberitakan Injil pada segala makhluk. Dalam kitab Markus dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, all creation, segala ciptaan. Ya, baik yang ada di bumi di alam materi ini, juga makhluk-makhluk yang ada di alam roh. Itu punya hak untuk mendengar kabar keselamatan dari Injil damai sejahtera ini. Amin. Dan Anda juru bicaranya Allah. Malaikat tak pernah diberi hak atau diberi tugas untuk memberitakan Injil. Rahasia yang berabad-abad itu sekarang dipercayakan kepada gereja Tuhan untuk diberitakan kepada segala makhluk yang ada di alam roh dan yang ada di alam materi ini. Amin. Jadi ini kabar baik. Ya, emang bedanya apa Pak? Mengusir setan atau roh orang mati dengan hanya ditengkeng dalam nama Yesus kan sudah bisa keluar. Dan dengan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara belum praktek, belum pernah mempraktekkan pakai Injil damai sejahtera, Anda nggak tahu apa bedanya. Karena kami melakukannya, kami mengetahui apa bedanya ketika saya dulu ya mengusir setan atau orang mati, hanya saya tengking-tengking, saya seret-seret, saya siksa-siksa, lalu saya keluarkan dari orang atau rumah itu, ya. Dan dengan cara yang kedua, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Bedanya gini, ketika dulu saya aniaya, ketika dulu saya siksa, ketika dulu saya paksa, dia harus keluar dari tubuh orang itu. Saya sering mengalami serangan balik. Sayanya kuat, tapi nanti serangan itu bisa mengena kepada anak saya, mengena pada istri saya, mengena kepada benda-benda atau barang-barang milik saya. Berapa kali saya mengalami kerugian-kerugian, saya menang dalam pertempuran, tapi setelah itu sampai di rumah saya membereskan banyak hal. Betul nggak? Ya. Tapi setelah Roh Kudus memberikan ya penjelasan tentang Injil damai sejahtera, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini, sekarang berbeda, Saudara. Dari sini saya sekarang jarang-jarang ya mengalami namanya serangan balik. Kecuali nih ya, saya sendiri yang teledor, capek atau ngomel, ngedumel habis melayani bisa juga ya. Habis melayani itu orang itu rasanya gini, ih orang kayak begitu gitu ya. Nah, itu buka celah saya. Jadi saya keserang bukan karena perang tadi, bukan. Karena apa? Karena saya buka celah sendiri. Saya ngomel, saya ngedumel. Itu enggak ya? Ya, gitu ya. Ya satu kali sudah saya pelayanan, udah saya tekunin sampai 4 jam lebih kalau macam itu. Ujung-ujungnya saudara ya, itu ada keluarga yang bilang, apa itu? Gitu. Itu pelayanan saya dihina. Aduh saudara dong, rasanya tuh sakitnya di sini gitu ya. Ya sudah, sakitnya bilang kalau memang nggak bisa diterima oleh keluarga ini ya sudah stop sampai di sini, saya pulang ya. Saya keluar gitu tuh, saya tuh mikir gitu, gitu ya, capek, letih, lesu gitu ya, kecewa ditambah seperti itu. Lalu saya tuh mulai curhat dengan Tuhan, kalau kayak gitu Tuhan, mending saya nggak melayani orang itu. Ya, jadi waktu saya ngomong begitu, itu celah. Betul nggak loh? Kamu kecewa karena pelayananmu nggak diterima orang ya. Kamu bangga kalau pelayananmu direspon oleh orang. Kamu melayani siapa? Saya disentak oleh Roh Kudus. Kalau pelayananmu ditolak oleh orang, kamu kecewa. Itu menunjukkan kamu melayani manusia. Tapi walaupun ditolak atau diterima, sikapmu tetap sama. Itu karena kamu bukan melayani manusia. Kamu melayani aku. Aku di dalam diri orang. Ya, paham ya?
Jadi Anda bukan melayani si A. Anda melayani Tuhan. Nanti Tuhan suruh apa kepada Anda. Situasi apapun juga Anda tak boleh kecewa. Kenapa? Tuhan tak pernah mengecewakan Anda. Amin. Siapa yang pernah dikecewakan Tuhan? Saya belum pernah dikecewakan Tuhan. Tapi sebaliknya, saya paling sering mengecewakan Tuhan. Amin. Dulu. Ya, dulu. Gitu loh. Nah, sekarang saya mau belajar. Terus menyenangkan. Amin. Seperti dia tak pernah kecewa. Mengecewakan, aku pun juga tak mau mengecewakan. Amin. Saya selalu katakan, God is good all the time. Betul enggak? Dia baik. Selama-lamanya di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, kembali di sini ya. Tadi iblis ini kan sedang membangun pemerintahan. Ya. Dia punya rakyat. Dan rakyatnya itu sering disebut jemaat iblis. Ya. Jadi ada pasukan-pasukan. Baik antara iblis-iblis sendiri maupun roh-roh orang mati ya yang sekarang dikuasai oleh si iblis tersebut. Nah, jadi iblis itu penuri ulung. Kalau Tuhan Yesus punya jemaat, ternyata iblis pun punya jemaat juga ya. Sama seperti Tuhan Yesus membangun jemaatnya di bumi, sekarang iblis pun membangun jemaatnya juga dengan berbagai cara ibadah yang menyerupai ibadah kepada Tuhan ya. Nah, Saudara, si iblis itu ritual ibadahnya mirip-mirip, Saudara. Ada worship leadernya juga, ada praise and worshipnya juga, Saudara ya. Ada bahasa rohnya juga dia. Nah, jadi kesaksian beberapa orang yang pernah terjebur dalam gereja setan, ya. Mereka ada musiknya, ya. Anda tahu, Lucifer dulu itu musisi dulu, ya. Musiknya bagus, nggak gedobrak-gedobrak kayak gitu ya. Wah, betul-betul Saudara, lebih hebat itu musiknya. Kenapa? Karena gereja-gereja setan ini ya didukung oleh orang-orang kaya, ya, bos-bos besar, ya, pabrik-pabrik besar. Jadi secara finance itu nggak kekurangan mereka. Dia mau sewa pemusik yang paling hebat untuk ini dan itu, ada dananya semuanya, ya. Jadi dia mau berikan kepada bosnya itu si Lucifer setan itu yang terbaik. Karena apa? Dia tahu dia itu jago musik. Kalau cuma dikasih pemain musik yang taunya do sama dengan sol, do sama dengan G dan kalau gitu ketawain sama tuannya. Apa itu musik? Nah, saudara, tadi kan ya, mereka punya tata cara ibadah yang mirip dengan orang Kristen gitu ya. Ada pujiannya, ada khotbahnya juga, saudara. Ada pendetanya juga, segala macam gitu ya. Nah, mereka ada perjamuan kudus juga, saudara. Ya, kalau kita perjamuan kudusnya pakai hosti dan anggur, dia pakai darah manusia. Betul-betul. Letterlek. Ya, dia persembahkan. Kalau kita kan roti dan anggur kita ubah jadi tubuh dan darah. Itu. Kalau dia benar-benar cari mangsa, siapa yang dikorbankan. Ya, nah, karena bosnya si pembunuh. Ada mangsanya. Kalau kita minum anggur, yang diubah menjadi darah Yesus, mereka minum darah beneran. Ya, nah, benar-benar ajaran kanibalisme itu betul. Makan daging dan darah itu. Ya. Nah, apa yang jadi saudara? Mereka melakukan ritual macam-macam. Mereka mempersembahkan hidupnya. Ya. Nah, kalau kita mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Nah, kalau mereka untuk suatu mereka ada free sex. Betul enggak? Lalu dilakukan depan altar itu bentuk persembahan yang tertinggi di situ. Ya. Jadi ada cara-cara mereka dalam ibadah jemaah mereka. Dan segera percaya saudara, ya, itu gereja setan berkembang saudara. Berkembang. Ya. Kalau di Indonesia, di Asia ini mereka menyusup. Tapi di dunia barat, mereka sudah berterus terang.
ya, kami gereja setan. Nanti dia beli sebuah gedung gitu ya. Dia memang cari yang benar-benar tempatnya strategis. Contoh nih, sebuah gedung yang nomornya adalah 666. Anda tahu ya? Nah, itu menggenapi kitab Wahyu, 666 gitu loh. Lah itu gedung gerejanya dia, ya. Tulis, itu bukan sekedar alamat 666, 666 bukan, benar nggak? Ya. Tapi ini adalah identitas mereka, ya lah. Kami, gitu, 6, 6, 6. Nah, dia berani berterus terang seperti itu, ya. Tapi kalau yang di Indonesia atau di Asia ini, mereka nggak boleh, ya mereka ngumpet-ngumpet karena dianggap bidat, masih dikejar-kejar oleh pemerintah dan polisi, ya. Tapi kalau di luar negeri, daerah barat itu sudah mereka berani menyatakan punya hak yang sama, bertumbuh seperti itu, gereja setan, ya. Nah, jemaatnya semakin banyak, Saudara. Karena waktu mengikut setan, itu mereka diberkati luar biasa, ya. Mereka diberkati luar biasa. Anda tahu ketika Tuhan Yesus habis puasa, pencobaan yang terakhir apa? Yang dikatakan oleh Lucifer kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu mau sujud menyembah aku, semuanya itu akan aku berikan kepadamu. Betul? Dan modus itu terus digunakan oleh si Lucifer. Siapa yang mau menyembah iblis, menyembah setan, semua ini yang ada di dunia ini akan diberikan. Jadi kalau Anda goalnya hanya mau jadi kaya, bukan masuk surga, bukan ketemu dengan Bapak, ya udah, daripada susah-susah cari kerja, nyembah setan aja sono. Jadi kaya Saudara, ya. Tapi nanti kalau Anda sudah menyembah setan, Anda jadi jemaatnya setan. Wahyu pasal 2, ya. Kata jemaat setan ada di sini Saudara, ya. Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nah, Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Nah, nanti kita lihat ya, ada banyak jemaat-jemaat iblis yang akan muncul karena mereka mau menyembah dia, ya. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh ya, roh-roh jahat. Nah, Bapak Saudara, Anda nggak bisa berkolaborasi. Ya Tuhan, ya setan. Nggak bisa, Saudara. Nah, sekarang harus menentukan pilihannya. Anda mau pilih Tuhan atau Anda mau pilih setan? Ya, nggak bisa Anda setengah Tuhan, setengah setan. Ya, nggak bisa. Ya, artinya kalau Anda pilih Tuhan, Anda harus tinggalkan setan. Kalau Anda pilih setan, artinya Anda menolak Tuhan. Nah, mana yang kira-kira Bapak Ibu Saudara mau ikutin dan menjadi keteguhan hati Anda? Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu Saudara sendiri, kan? Ya. Nah, jangan sampai Saudara, semua nanti akan kelihatan dari buah kehidupan kita ini. Yang mengikut Tuhan nanti akan serupa dengan Tuhan. Ya, baik dalam pikiran, perbuatan dan perkataannya. Yang ikut setan sama, nanti akan menjadi sama seperti dia, penipu.
Betul nggak ya? Pembohong, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Nah, itu karakteristik daripada si iblis. Nah, sekarang siapa bapakmu? Yohanes 8 ayat 44 katakan gini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ya, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, tidak ada kebenaran. Memang si penyusup, penyamar, itu ya, suka menyamar menjadi malaikat kegelapan. Banyak dusta, banyak bohongnya. Ya. Nah, tapi di dalam Tuhan cuma satu, ada kebenaran. Kebenaran itu ya ditaruh di mana saja dalam keadaan situasi apapun juga. Dia tidak pernah akan berubah. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Nah, kita sekarang lihat. Bagaimana tandanya Anda ikut Tuhan? Ya, apakah kasihmu semakin kuat atau kebencianmu semakin kuat? Ya, coba lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, baca sama-sama ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Jadi dia memiliki ya, atau mengadopsi sifat karakteristik daripada si iblis itu. Si pembunuh, ya, pembinasa, dan si pencuri tersebut. Nah, Bapak Saudara, bagaimana terjadinya? Ya, penyusup-penyusup itu. Ternyata, ya, iblis itu mampu mempengaruhi beberapa orang, bahkan ada satu tokoh yang mampu benar-benar merealisasikan. Dan iblis itu akhirnya sekarang memiliki jemaat, bukan hanya makhluk roh, atau roh-roh orang mati, tapi juga roh-roh orang hidup. Ya, nah dulu ada seorang saudara ya di sini namanya Anton, ya bukan Anton Inuski, namanya Anton Skender Lavey, ya. Nah Anton Skender Lavey yang nama aslinya adalah Howard Stanton Lavey, ada seorang keturunan Yahudi. Ini orang Yahudi, saudara. Ya, jadi Anton Skender Lavey, ya. Itu orang Yahudi yang mendirikan gereja setan pertama di San Francisco, di California, ya. Tahun 1966, ya. Saya lahir tahun 1967. Jadi gereja setan ini lebih dulu 1 tahun daripada kelahiran saya. Ya, ini 1996 ya. Nah, jadi Anton Skender Lavey ini mendirikan gereja setan pertama di San Francisco, California tahun 1966, dan Anton Skender Lavey ini mengarang Satanic Bible. Jadi ini Alkitabnya, ya, Alkitab setan namanya. Kalau kita punya kan Holy Bible, ya, kitab suci. Nah, ini kitab setan namanya, Satanic Bible. Yang isinya hampir semua bertentangan dengan isi Alkitab. Ya. Nah, Anton Skender Lavey ini ya, dia mati karena paru-paru berair kurang lebih tahun 1997 ya. Nah, salah satu ucapan dari Anton Lavey berkata begini. Ada binatang buas di dalam diri manusia yang harus dibina ya, atau exercise, bukan ditengking atau exercise ya. Nah, jadi
ada binatang buas di dalam diri manusia, the beast di dalam diri manusia ini, itu harus dipelihara. Itu salah satu statementnya di dalam Satanic Bible-nya ini. Ya, bukan ditengking, tapi dipelihara. Nah ini yang membedakan paling menonjol ya. Semua ya binatang yang menggambarkan hal-hal yang buruk ya di dalam diri kita ini harus dikeluarkan supaya kita kudus, serupa dengan Allah kembali. Tapi ini justru dipelihara, dikembangkan dalam diri manusia ini. Arahnya kemana? Manusia bukan semakin baik, semakin jahat. Jadi semakin mereka ya melakukan sesuatu yang lebih jahat, itu dianggap sudah mengembangkan binatang yang ada di dalam diri orang itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan masih tentang setan dan roh jahat ya. Ternyata setan atau roh jahat ini kalau masuk ke dalam diri manusia, dia juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit juga. Nah, besok kita akan bahas penyakit apa saja, contoh-contohnya yang disebabkan oleh karena kehadiran daripada roh-roh jahat atau si iblis dalam diri manusia itu yang ditulis oleh Alkitab. Kita besok akan bedah bersama-sama ya. Nah, jangan sampai kelewatan, ikutin seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you. Ya.